Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ica Putri Rahman Sakina Rizky. Di sini saya akan membuat video tentang perangkuman 4 materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah IPA di SD. Baik, adapun materi pertama yaitu hakikat IPA di SD. Tentu saja sebelum kita mengenal IPA lebih dalam, kita akan mempelajari apa itu IPA. IPA adalah studi pendidikan yang mengajarkan kita tentang alam semesta dan segala isinya. Hal ini mencakup 3 aspek utama, yaitu ada produk, di mana kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian dan pengamatan. Ini termasuk fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan show yang menjelaskan berbagai teori alam. Kedua itu ada proses, di mana cara kita memperoleh pengetahuan tersebut melibatkan metode ilmiah yang sistematis seperti observasi, perumusan hipotesis, eksperimen, dan analisis informasi. Ketiga itu ada aplikasi, di mana penggunaan pengetahuan IPA untuk mencegah masalah dan meningkatkan kualitas hidup bisa berupa pengembangan teknologi, pengobatan penyakit, ataupun pengelolaan lingkungan. Selanjutnya itu ada memahami alam, di mana IPA membantu kita untuk mengerti bagaimana alam bekerja dari yang terkecil hingga terbesar. Selanjutnya ada memecahkan masalah, di mana dalam IPA itu kita bisa menentukan atau menemukan solusi untuk memecahkan masalah, atau di mana kita dapat mengerti bahwasanya berbagai permasalahan itu, baik itu masalah kesehatan, lingkungan, atau teknologi. Selanjutnya itu ada meningkatkan kualitas hidup, di mana berkat IPA ini memiliki berbagai alat dan teknologi yang memudahkan hidup kita dengan sehari-harinya. Adapun contoh-contoh dari berikut yaitu di mana di produk. Memahami atau mengapa langit berwarna biru. Bagaimana tanaman melalui fotosintesis dan mengapa benda jatuh ke bawah. Selanjutnya itu ada proses, di mana melakukan percobaan sederhana di rumah seperti menanam tanaman atau membuat gunung api dari paperboard. Selanjutnya itu ada aplikasi, di mana menggunakan obat-obatan untuk menyembuhkan penyakit, menggunakan smartphone ataupun memanfaatkan energi matahari untuk kita jadikan sebagai suatu penerangan seperti biasanya disebut dengan panel tata surya. Selanjutnya ada aplikasi, menggunakan obat-obat untuk menyembuhkan penyakit serta menggunakan smartphone atau memanfaatkan energi matahari. Keterampilan proses, selain pengetahuan, IPA juga mengajarkan keterampilan seperti mengamati, mengukur, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan. Terus adapun sikap ilmiah, di mana seorang ilmuwan memiliki sikap yang kritis, objektif, terbuka, dan jujur. Selanjutnya ada keterampilan berpikir. IPA melatih kita untuk berpikir kritis, sistematis, dan kreatif, dan ingin tahu apa-apa saja prosesnya. Baik, kita lanjut. Materi kedua itu adapun tentang keterampilan proses IPA, di mana keterampilan proses IPA adalah keterampilan yang digunakan untuk menemukan masalah, mencari informasi, dan mengomunikasikan hasil penelitian. Keterampilan proses IPA dapat digunakan mengembangkan konsep, prinsip, dan teori, di mana itu ada satu, mengamati. Dalam mengamati atau observasi adalah keterampilan widening dasar pada sains. Observasi ini dilakukan dengan menggunakan kelima indera atau mengamati bisa dijadikan sebagai fakta empiris.
Contohnya itu siswa melakukan pengamatan mengenai gelas menggunakan kelima inderanya. Kedua, pengelompokan, di mana setelah melakukan observasi, siswa diharuskan untuk mengenal perbedaan, persamaan, dan juga pengelompokan objek berdasarkan tujuannya. Dalam tahap ini, penting untuk membuat parameter tertentu yang bisa membuat atau memahami jumlah objek, jenis-jenisnya, serta peristiwa dan juga makhluk hidup yang ada di dunia. Ketiga, ada mengukur, di mana proses pengukuran penting untuk dilakukan ketika siswa. Keterampilan ini akan membantu siswa dalam menghasilkan atau dapat mengomunikasikan kepada orang-orang tentang parameter yang harus mereka gunakan atau memahami dunia ilmiah. Contohnya, siswa akan menggunakan stopwatch untuk mengetahui kecepatan dari orang lain. Keempat, adapun itu berkomunikasi, di mana dalam berkomunikasi ini siswa harus mengomunikasikan dengan orang lain, di mana komunikasi ini sangat penting dilakukan, terutama untuk mengembalikan hasil penelitian kepada orang lain. Dan komunikasi ini juga dalam hal ini dilakukan dengan beberapa cara, seperti cara misalnya tulisan, lisan, presentasi, atau peta dan chat. Selanjutnya ada menyimpulkan, di mana kesimpulan ini ditarik dari beberapa proses yang telah dilalui setelah mengamati apa yang terjadi pada benda serta apa yang dapat diambil dari pengamatan tersebut. Siswa atau seseorang yang melakukan penelitian menarik kesimpulan tentang apa yang telah ia teliti. Selanjutnya itu ada memprediksi, di mana memprediksi merupakan tebakan atau ramalan yang berdasarkan tentang pengamatan serta kesimpulan. Pengamatan yang dimaksud di sini itu bisa berupa peristiwa atau kejadian yang diamati, bisa juga pengetahuan yang sudah diteliti sebelumnya. Baik, adapun materi ketiga yaitu menganalisis kurikulum, di mana analisis kurikulum adalah untuk kita dapat mengkaji lebih dalam, mengevaluasi dan memahami suatu kurikulum secara mendalam. Nah, dalam konteks ini pendidikan analisis kurikulum bertujuan untuk satu, ada memahami tujuan, di mana menentukan apakah tujuan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kedua, adanya mengidentifikasi isi, di mana kita menganalisis materi pembelajaran, urutan materi, dan relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Ketiga, adanya mengevaluasi metode, di mana menilai apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Keempat, ada penilaian atau menilai, di mana mengevaluasi bentuk penilaian yang digunakan, apakah sudah substansi dengan relevansi dalam mengukur pencapaian peserta didik. Selanjutnya ada memberikan masukan, di mana memberikan saran atau masukan dengan cara kita dapat memperbaiki suatu kurikulum dengan menyesuaikan suatu keadaan pada kehidupan atau zaman yang telah terjadi. Selanjutnya, adapun meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana dengan menganalisis kurikulum kita dapat mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan suatu kurikulum sehingga dapat dilakukan perbaikan atau penyesuaian, serta adapun penyesuaian dengan kebutuhan, di mana analisis kurikulum membantu memastikan bahwa kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga tuntunan zaman.
Selanjutnya ada menjamin relevansi, di mana analisis kurikulum memastikan bahwa materi yang diajarkan relevan dengan kehidupan dan cepat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada meningkatkan efektivitas pada pembelajaran, di mana analisis kurikulum membantu master dan memilih metode pembelajaran yang widening efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada tujuan kurikulum. Apakah tujuan kurikulum jelas, teratur dan relevan? Di sini dapat kita lihat apakah itu tujuan tersebut sudah sesuai ketika kita menganalisis buku tersebut. Adapun isi kurikulum, di mana materi pelajaran sudah sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Apakah urutan materi logis dan sistematis? Selanjutnya ada metode pembelajaran, di mana dalam metode pembelajaran yang digunakan bervariasi dan sesuai dengan mata pelajaran, dan apakah pembelajaran melibatkan peserta didik secara aktif. Selanjutnya ada penilaian, di mana penilaian digunakan sudah bersubstansi atau reliable, di mana apakah penilaian dapat mengukur pencapaian peserta didik secara komprehensi. Dan adapun sumber belajar, kita dapat menyediakan sumber apakah sudah cukup atau tidak, dan waktu alokasi. Apakah alokasi waktu untuk setiap materi sudah sesuai. Baik, materi keempat yaitu materi terakhir, menganalisis buku IPA SD, di mana mengapa kita harus menganalisis buku IPA. Menurut saya, dalam hal ini kita dapat melihat apakah materi yang akan kita ajarkan atau materi yang akan dibawakan sesuai dengan umur, dan apakah pembahasan di dalamnya sudah sesuai, ataukah juga materi yang kita akan ajarkan itu sudah relevansi dengan umur anak SD yang berada pada kelas 4. Nah, di sini ada pun tentang relevan, di mana materi yang disampaikan relevan dengan kurikulum dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini, serta relevan dengan pemahaman kurikulum siswa sekolah dasar. Kedua, ada akurasi, di mana informasi yang disampaikan akurat dan tidak menyesatkan. Ketiga, ada menarik. Penyajian materi yang menarik dapat memotivasi siswa dalam belajar dan menarik suatu siswa untuk melihat ketika ada sesuatu yang dapat mereka lihat secara menarik. Selanjutnya itu ada efektif, di mana metode pembelajaran yang digunakan cepat membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara optimal. Terus adapun menurut karakteristik siswa. Dalam tingkat ini, kesulitan materi dan bahasa yang digunakan sesuai dengan usia dan kemampuan kognitif siswa sekolah dasar. Dan aspek analisis dalam buku IPA SD. Dalam menganalisis buku IPA SD, kita dapat memperhatikan aspek-aspek secara berikut. 1 itu ada isi materi, 2 kesesuaian dengan kurikulum, 3 up to date tentang apakah materi disajikan dengan pengembangan ilmu pengetahuan terkini dan relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Keempat itu ada kedalaman materi, dan kelima ada kelengkapan materi, keenam ada bahasa dan gaya penulisan, ketujuh ada kesesuaian dengan tingkat bahasa siswa, 8 ada gaya penulisan yang menarik, dan ke-9 ada penggunaan gambar dan ilustrasi. Nah, dalam hal ini kita melakukan penilaian, di mana jenis penilaian, apakah buku ini menawarkan jenis penilaian yang berbeda secara soal pilihan ganda, jawaban singkat, atau soal esai yang sesuai dengan tingkat kognitif siswa sekolah dasar.
Dan adapun desain buku, di mana tata letak, apakah tata letak buku menarik, tidak terlalu padat dan mudah dibaca oleh siswa. Adapun juga kualitas gambar dan ilustrasi, di mana apakah gambar dan ilustrasi berkualitas baik, jelas dan juga sesuai dengan dokumen. Adapun tentang kualitas kertas, apakah kesesuaian dengan kertas yang digunakan berkualitas baik, sulit robek ataupun mudah diganti. Dengan analisis isi, membaca dengan cermat seluruh isi buku dan mencatat kelebihan dan kekurangan, dapat kita mengubah atau memasukkan saran untuk buku tersebut. Dan juga observasi kelas, di mana kita dapat mengamati bagaimana guru menggunakan buku tersebut dalam proses pembelajaran. Adapun melakukan wawancara terhadap guru dan siswa untuk mengetahui kendala apa yang mereka hadapi dalam proses pembelajaran tersebut ketika menggunakan buku tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari keempat materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.